warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM H052250. Saya akan menjelaskan mengenai definisi perencanaan pendidikan untuk mewujudkan visi keunggulan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah sebuah proses penyusunan serangkaian kebijakan pendidikan dalam mengendalikan masa depan di bidang pendidikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan adalah agar pendidikan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik dalam masyarakat. Tujuan perencanaan pendidikan juga adalah untuk yang pertama menyusun kebijaksanaan dan menggariskan strategi pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah atau menyusun alternatif dan prioritas kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan pada masa yang akan datang dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan pendidikan. Yang kedua, menginvestasikan biaya pendidikan seefisien mungkin. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan pendidikan. Yang pertama, tahapan penilaian kebutuhan. Yang kedua, tahapan perumusan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, tahap kebijakan dan penetapan prioritas. Yang keempat, tahapan program dan perumusan proyek. Yang kelima, tahap uji kelayakan. Yang keenam, tahap implementasi rencana. Yang ketujuh, tahap evaluasi dan revisi rencana ke depan. Selanjutnya yaitu pendekatan perencanaan pendidikan. Yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pendekatan keefektifan biaya. Yang keempat, pendekatan integratif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Ada enam faktor. Yang pertama, karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, filsafat pendidikan. Yang ketiga, faktor guru. Yang keempat, faktor lingkungan. Yang kelima, sumber daya. Yang keenam, evaluasi dan revisi. Selanjutnya, manfaat perencanaan pendidikan yang efektif. Perencanaan pendidikan yang efektif memiliki beberapa manfaat yang signifikan, antara lain yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan. Yang kedua, pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang. Yang ketiga, pedoman kerja bagi setiap unsur. Yang keempat, alat ukur keefektifan proses pembelajaran. Yang kelima, menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang ketujuh, meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, aspek-aspek perencanaan pendidikan. Yang pertama, kontribusi terhadap tujuan dan sasaran pendidikan. Setiap aspek kegiatan maupun komponen-komponen yang direncanakan sesungguhnya merupakan sistem yang terorganisasi yang dibentuk demi tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan. Yang kedua, aspek primer. Dari perencanaan dan pendidikan, bahwa pendidikan merupakan langkah yang paling utama dan pertama karena perencanaan senantiasa mendahului sekaligus menjadi pegangan bagi langkah-langkah manajemen yang lain. Selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan dan visi unggul sekolah. Perencanaan pendidikan untuk visi unggul sekolah selaras dengan hakikat pembaruan pendidikan. Dalam pembaruan tersebut, beberapa hal harus dilakukan, antara lain menyangkut perubahan dari pendekatan submidrat ke pendekatan demanrat. Lebih lanjut, perubahan pendekatan itu menuntut agar sekolah 1. Memiliki sense of quality, 2. Memahami kebutuhan pasar, yang ketiga menetapkan wawasan mutu dan wawasan keunggulan, keempat mengubah pola pengajaran dari pengajaran mata pelajaran ke program berbasis kompetensi.